Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview artikel yang berjudul International Journal of Accounting Information System. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Sela Mahdi Catyarno, NPM 182, Alia Salsabila, NPM 195, Sinta Paulina Situmorang, NPM 206, Anggi Wahyu Puspita, NPM 209, Sabrina Ada Yuwaka, NPM 213, kemudian Alexander Devlay, NPM 294. Pendahuluan. Computer Assisted Audit Tools and Techniques or CAATTS atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, alat dan teknik audit dibantu oleh komputer, mencakup teknologi seperti kertas kerja audit elektronik, aplikasi database, dan perangkat lunak audit intelijen bisnis. Terlepas dari kegunaan alat dan teknik audit dibantu oleh komputer dalam meningkatkan produktivitas audit dan mengurangi biaya, serta penggunaannya yang luas di negara-negara maju, penerapannya masih rendah di negara-negara berkembang. Meskipun penelitian tentang CAATTS dan adopsi teknologi lainnya berfokus pada faktor-faktor organisasi seperti ukuran perusahaan, faktor-faktor seperti kompetensi teknologi informasi karyawan dan komitmen manajemen puncak, serta faktor lingkungan seperti tekanan persaingan, tidak termasuk variabel lingkungan penting yang unik untuk adopsi CAATTS. Adopsi CAATTS berbeda dengan adopsi teknologi lain yang biasanya ditemukan di industri tipikal retail dan manufaktur. Sebenarnya, ada 3 faktor lingkungan yang unik untuk lingkungan audit eksternal, antara lain kompleksitas lingkungan AIS klien, tekanan kompetitif dari firma audit lain untuk mengadopsi CAATTS, dan sejauh mana badan akuntansi profesional mendukung adopsi CAATTS. Pertama, klien dengan AIS yang kompleks. Kedua, tekanan persaingan untuk mengadopsi CAATTS lebih kompleks daripada di industri lain. Perusahaan audit menghadapi tekanan kuat untuk dialokasikan. Terakhir, industri audit diatur oleh Badan Akuntan Profesional atau PABS yang dukungannya memainkan peran penting dalam mempengaruhi firma audit untuk mengadopsi CAATTS. Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam adopsi teknologi, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaturan negara berkembang, apakah faktor organisasi dan lingkungan yang unik untuk CAATTS memiliki pengaruh pada adopsi CAATTS di antara perusahaan audit. Studi ini membahas pertanyaan penelitian berikut. Yang pertama, sejauh mana faktor lingkungan yang unik antara lain kompleksitas AIS klien, tekanan kompetitif, dan tingkat persepsi dukungan PABS untuk CAATTS secara langsung mempengaruhi adopsi CAATTS. Yang kedua, sejauh mana faktor organisasi antara lain ukuran perusahaan, komitmen manajemen puncak, dan kompetensi TI karyawan secara langsung mempengaruhi adopsi CAATTS. Yang ketiga, sejauh mana ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kompleksitas AIS klien pada adopsi CAATTS, kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan atau teknologi organization environment digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Studi ini memberikan kontribusi atau manfaat penting untuk SEA dan literatur audit. Antara lain, yang pertama, ketika sebagian besar penelitian tentang determinan CAATTS berfokus pada Amerika Serikat dan negara maju lainnya, penelitian ini meneliti faktor-faktor di negara berkembang, yaitu Malaysia. Apakah faktor-faktor yang terdapat diterapkan dalam konteks negara maju di mana penggunaan CAATTS lebih lazim dan meluas dapat diterapkan di negara berkembang. Yang kedua, memberikan bukti empiris tentang pentingnya faktor lingkungan unik organisasi dan CAATTS dalam keputusan adopsi. Makalah kami adalah yang pertama untuk menguji pengaruh langsung dan moderasi faktor-faktor ini terhadap adopsi CAATTS. Memahami faktor-faktor ini penting bagi badan pengatur dan pembuat kebijakan. Yang ketiga, makalah penelitian ini juga memperluas pengetahuan yang ada tentang adopsi CAATTS dengan melihat dari perspektif organisasi daripada perspektif audit individu.
Tinjauan pustaka. Ada banyak peneliti yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi CAA-TTS. Literatur CAA-TTS sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar studi mengeksplorasi adopsi CAA-TTS dari tingkat auditor individu, bukan dari sudut pandang organisasi. Padahal, penerimaan CAA-TTS harus dimulai dari keputusan organisasi untuk memperoleh teknologi, membuat investasi awal, dan menyediakan fasilitas adopsi untuk digunakan auditor. Hanya sedikit studi yang melihat adopsi CAA-TTS dari tingkat organisasi. Ismail dan Zainal Abidin melaporkan hasil analisis deskriptif yang berkaitan dengan pengetahuan TI dan pentingnya teknologi audit di antara perusahaan audit di Malaysia. Ramen mengatakan bahwa ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi adopsi CAA-TTS dan menguji korelasi dan perbedaan rata-rata antara faktor tingkat individu dan organisasi. Widuri melakukan studi kualitatif faktor-faktor yang dapat mempengaruhi CAA-TTS dan mengidentifikasi dukungan PAB sebagai salah satunya. Loe meneliti persepsi auditor tentang pentingnya CAA-TTS dan sejauh mana penggunaan CAA-TTS. Mereka juga menguji bagaimana persepsi penting dan tingkat penggunaan TI menjadi bervariasi menurut ukuran perusahaan dari waktu ke waktu. Mereka menemukan bahwa ukuran perusahaan terbukti signifikan dalam menentukan penggunaan CAA-TTS. Auditor dari perusahaan 4 besar lebih mungkin untuk menggunakan aplikasi audit TI dibandingkan perusahaan kecil. Namun, untuk studi ini juga menemukan bahwa sudah tidak ada kesenjangan antara penggunaan TI untuk perusahaan 4 besar dan bukan 4 besar berdasarkan data 2004. Studi CAA-TTS pada tingkat individu sebelumnya menggunakan teori teknologi acceptance model dan United Theory of Acceptance and Use of Technology. Teori-teori ini berfokus pada faktor karakteristik teknologi seperti ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, dan kegunaan yang dirasakan. Selain itu, studi sebelumnya ini terbatas karena hanya mempertimbangkan faktor karakteristik teknologi, bukan pengaruh organisasi dan lingkungan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, kami menggunakan kerangka kerja TOE yang memungkinkan peneliti untuk memeriksa serangkaian luas faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Kerangka kerja TOE. TOE adalah kerangka kerja adopsi tingkat perusahaan yang dikembangkan oleh Tornatzky and Fleischers. TOE mengusulkan pentingnya berbagai faktor kontekstual dalam adopsi inovasi teknologi. Kerangka TOE banyak digunakan dalam literatur IT dan telah digunakan untuk menentukan faktor adopsi dalam berbagai konteks IT. Kerangka kerja TOE relevan untuk mempelajari adopsi CAA-TTS karena memandang perspektif teknologi juga perspektif organisasi dan lingkungan. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana variabel yang dibahas di atas dapat mempengaruhi adopsi CAA-TTS. Studi ini mengusulkan model adopsi CAA-TTS yang menggunakan faktor teknologi dari teori difusi inovasi. Untuk memasukkan faktor organisasi dan lingkungan, bagian selanjutnya akan membahas bagaimana kerangka teori mempengaruhi pilihan dari uji variabel. Model penelitian dan pengembangan hipotesis. Kerangka TOE menjelaskan 3 elemen yang berdampak pada adopsi perusahaan, yaitu konteks teknologi, organisasi, dan lingkungan. Yang pertama, konteks lingkungan. Kami memasukkan 3 faktor unik, yaitu kompleksitas IES klien, tekanan kompetitif, dan tingkat yang dirasakan dari dukungan badan akuntansi profesional sebagai variabel konteks lingkungan untuk menguji apakah faktor tersebut mempengaruhi adopsi CAA-TTS di negara berkembang seperti Malaysia. Kompleksitas IES klien adalah sejauh mana klien KAP memiliki sistem akuntansi yang kompleks. Yang kedua, tekanan kompetitif, yaitu tingkat persaingan untuk mengadopsi CAA-TTS. Yang ketiga, tingkat persepsi dukungan badan akuntansi profesional, yaitu sejauh mana standar, panduan, dan dukungan oleh badan-badan ini mendorong firma audit untuk mengadopsi CAA-TTS. Yang kedua, konteks organisasi. Elemen kedua dari kerangka TOE adalah konteks organisasi yang terdiri dari karakteristik dan sumber daya organisasi. Kami berpendapat bahwa ukuran perusahaan merupakan sumber daya organisasi, sedangkan kompetensi TI karyawan serta komitmen manajemen puncak merupakan karakteristik organisasi. Yang ketiga, konteks teknologi.
Faktor teknologi dalam kerangka TOE mengacu pada fitur yang dapat mempengaruhi organisasi dalam memutuskan apakah akan mengadopsi teknologi atau tidak. Namun, kerangka kerja TOE tidak secara eksplisit mendefinisikan fitur-fitur ini. Jadi, kami memasukkan 5 karakteristik teknologi sebagai variabel kontrol teori DOI, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, observabilitas, dan trialabilitas. Kemudian selanjutnya adalah metodologi. Selama periode 3 bulan, peneliti mendistribusikan survei ke semua firma audit yang terdaftar di Institut Akuntan Malaysia atau MIA, di mana MIA ini adalah badan hukum yang mengatur profesi akuntan di Malaysia. Peneliti menindaklanjuti dengan 2 pengingat melalui email dan panggilan telepon acak, di mana satu responden adalah manajer audit atau direktur audit dengan persentase 38,3%, diikuti oleh auditor senior 35,1%, mitra perusahaan 13,8%, dan pengelola mitra 12,8%. Dari 201 tanggapan, 5 tanggapan tidak lengkap yang melebihi 15% pertanyaan dihapus dari data. Hal ini mengutip dari Hare et al. Tahun 2014. Untuk mereka yang di bawah 15%, kami menghitung data yang hilang dengan konstruksi dan menemukan mereka berada di bawah 3% sebagai data yang hilang. Dengan konstruk di bawah ambang batas 5%, penelitian ini menggunakan algoritma ekspektasi maksimasi atau IM yang diimplementasikan dalam SPSS, dan juga menggunakan korelasi intrakelas atau ICC untuk menentukan apakah beberapa tanggapan dari manajemen senior di perusahaan yang sama itu serupa. Kemudian, mereka menemukan bahwa dari 30 perusahaan, tanggapan di 26 dengan persentase 87% perusahaan secara signifikan serupa pada PB 0,05 dan 4 dengan persentase 13% perusahaan tidak memiliki bukti kesamaan yang signifikan. Pengukuran variabel. Item kuesioner sebagian besar berasal dan diadaptasi dari instrumen survei sebelumnya yang telah diuji dan divalidasi. Uji coba dengan profesional firma audit dilakukan sebelum survei lapangan terakhir untuk memastikan keandalan dan lebih meningkatkan kejelasan instruksi dan pertanyaan kuesioner. Tanggapan dalam uji coba tidak dimasukkan dalam analisis data. Mereka mengikuti rekomendasi Potsakov et al. Tahun 2003 tentang desain prosedur penelitian dan pengendalian statistik untuk mengelola Common Method Variance atau CMV. Pertama, 2 pengukuran variabel independen dan dependent yang berbeda digunakan dalam kuesioner. Titik akhir skala dan format untuk variabel independen berkisar dari skala pengukuran bipolar atau sangat tidak setuju hingga sangat tidak setuju, kemudian setuju, sedangkan titik akhir skala variabel dependent adalah pengukuran unipolar dari tidak pernah digunakan sama sekali menjadi secara ekstensi bekas. Kedua, instruksi dalam kuesioner meyakinkan responden bahwa tidak ada jawaban yang disukai, benar atau salah persepsi mereka tentang adopsi teknologi audit. Ketiga, kuesioner dibagikan kepada mitra pengelola, manajer audit dan audit senior untuk mendapatkan tanggapan dari berbagai responden yang mewakili perusahaan. Ini dilakukan untuk meminimalkan efek penilai. Selanjutnya tabel 3 yang membahas membangun ukuran seperti gambar di bawah ini. Pengukuran variabel dependen. Variabel dependen didefinisikan sebagai tingkat penggunaan CIT oleh perusahaan audit dalam proses audit. Sejak studi ini berlangsung, pengaplikasian CIT secara umum, mereka menyertakan aplikasi CIT yang paling populer, yaitu perangkat lunak otomasi audit, data uji, perangkat lunak audit umum, pencarian dan pengambilan SQL database, modul audit tertanam, dan perangkat lunak simulasi paralel. Pengukuran variabel ini diadopsi dari literatur sebelumnya, yaitu total skor produk dari jumlah aplikasi CIT yang diadopsi dan tingkat tugas audit yang dilakukan dengan memanfaatkan CIT ini.
Menurut Venkatesh dan Bala, skor agregat ini adalah ukuran yang kuat untuk menilai sejauh mana implementasi dan pemanfaatan adopsi teknologi. Karena operasionalisasi ini memberikan dua karakteristik esensial dari adopsi TI atau SI. Skor dari setiap CATT dikumpulkan untuk membentuk skor total item tunggal untuk variabel dependen adopsi CATT. Konsisten dengan literatur adopsi IS, presentase tugas audit dilakukan melalui CATT atau TS nilai dalam 7 kelompok, yaitu 0%, tidak pernah digunakan, 1-15%, 16-30%, 31-45%, 46-60%, 61-75%, dan 76-100%. Dan diberi label masing-masing 1-7. Kemudian tanggapan untuk setiap aplikasi CATT dikumpulkan ke formulir skor total item tunggal untuk variabel dependen adopsi CATT. 4.1.2 Pengukuran variabel kontrol dan independen item untuk semua konstruksi, kecuali ukuran perusahaan, diukur menggunakan skala bipolar 7 poin mulai dari sangat setuju hingga sangat setuju. Untuk ukuran perusahaan, konstruk diukur dengan jumlah karyawan. Selanjutnya, tabel 4 membahas operasionalisasi aplikasi CATT. Teknik analisis data. Melakukan analisis statik dengan menggunakan teknik PLS-SEM yang berguna untuk penelitian yang memiliki sampel relatif kecil. PLS-SEM merupakan metode statik non-parametrik yang tidak memerlukan data untuk berdistribusi normal. Teknik ini sangat sesuai dalam situasi di mana teori kurang berkembang dan studi adalah eksplorasi. Cocok juga jika tujuan studi menekankan pada prediksi dan penjelasan variabel dependen utama dengan menggunakan variabel independen yang berbeda. Selain itu, PLS-SEM dapat digunakan untuk menganalisis moderator berkelanjutan di mana CBSEM tidak memungkinkan. Kondisi ini dapat diterapkan pada studi ini karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan model yang menjelaskan adopsi CATT dan juga menganalisis efek moderasi ukuran perusahaan berkelanjutan pada pengaruh kompleksitas AIS klien dalam adopsi CATT. Pada tabel 5 membahas tentang pemuatan silang dan pemuatan item dari item reflektif. Selanjutnya di tabel 6 menjelaskan tentang beban F, kendala komposit, dan alpha form batch untuk item pengukuran. Selanjutnya result. Pertama, pada level item, beban silang item diperiksa. Seperti pada tabel 5, 4 indikator yaitu kompleksitas 1 atau C1, relatif keunggulan 4 atau RA4, kompetensi TI karyawan 1 atau IC1, dan persepsi tingkat dukungan badan profesional 4 atau PA4. Mendapat skor di bawah pembebanan standar yang dapat diterima sebesar 0,7 dan dikeluarkan dari analisis. Hasilnya memenuhi uji validitas diskriminasi karena semua item dimuat lebih tinggi pada konstruk mereka sendiri daripada pada konstruk lain model. Kemudian melakukan metode pengukuran dan pengujian model struktural seperti yang ditetapkan oleh AHIR. 5.1 Model pengukuran. Tabel 6 menunjukkan validitas konvergen dari model pengukuran, pembebanan, keandalan komposit, dan alpha form batch dari semua item variabel lebih tinggi dari 0,7, sedangkan nilai rata-rata variasi ekstrak atau F
untuk semua konstruksi lebih dari ambang batas 0,5 sehingga memberikan bukti validitas konvergen dalam penelitian ini. Mereka juga menguji validitas diskriminan dari model pengukuran untuk mengidentifikasi apakah setiap variabel benar-benar berbeda variabel lain dalam model. Ini dinilai baik pada tingkat item dan konstruksi melalui pembebanan silang menggunakan kriteria Fornell-Lacker dan nilai rasio korelasi heterotrade monotrade atau HTMT. Hasil korelasi kriteria Fornell-Lacker antar konstruk ditunjukkan pada tabel 7. Akar kuadrat F untuk semua pasangan konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk sehingga memenuhi uji validitas diskriminasi. Selain itu, nilai HTMT untuk semua pasangan konstruk berada di bawah ambang batas 0,90 yang menunjukkan bahwa konstruksi tersebut terpisah satu sama lain dan dengan demikian memenuhi diskriminan. Penilaian validitas sebelum menilai model struktural, mereka juga memeriksa nilai faktor inflasi varian dari masing-masing variabel independen. Nilai inflasi varian dalam berkisar dari minimum 1,25 hingga maksimum 4,7 yang berada di bawah maksimum 5,0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah kolinearity. Selanjutnya yaitu model pengukuran. Peneliti juga menguji validitas diskriminan dari model pengukuran untuk mengidentifikasi apakah setiap variabel benar-benar berbeda dengan variabel lain dalam model. Hal ini dinilai baik pada tingkat item dan konstruksi melalui pembebanan silang menggunakan kriteria Fornell-Lacker dan nilai rasio korelasi heterotrade monotrade atau HTMT. Selanjutnya adalah model struktural. Analisis model struktural dilakukan untuk menguji hipotesis kamu dengan adopsi CAATT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara variabel lingkungan, kompleksitas CIA client H1 atau beta sama dengan 0,91 PB 0,1 dan persepsi tingkat dukungan badan akuntansi profesional atau H3 beta 0,17 PB 0,05 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi CAATT. Ketiga variabel organisasi yaitu komitmen manajemen puncak atau H6 beta sama dengan 0,178 PB 0,1. Ukuran perusahaan atau H4 beta sama dengan 1,368 PB 0,05 dan kompetensi TI karyawan H7 beta sama dengan 0,181 PB 005. 4 dari kontrol teknologi variabel yaitu observabilitas beta 0,045 PB 0,05, kompatibilitas beta sama dengan negatif 0,177 PB 0,05, trialability beta sama dengan negatif 0,03 PB 0,10 dan keuntungan relatif beta sama dengan negatif 0,088 PB 0,10 secara signifikan mempengaruhi adopsi CAATT. Diskusi dan kesimpulan. Sebagian besar penelitian tentang adopsi CAATT difokuskan pada negara-negara maju. Meskipun penting, adopsi CAATT dalam pengembangan negara rendah. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan memeriksa faktor organisasi dan lingkungan yang mungkin menjelaskan hal ini. Hasil lain tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kami tidak menemukan
tekanan persaingan yang memiliki pengaruh signifikan adopsi CAATT. Hasil yang tidak diharapkan dari tekanan persaingan ini bisa jadi karena mayoritas dari firma audit adalah firma berskala kecil dan berfokus pada area lokal. Kami tidak menemukan tekanan persaingan yang memiliki pengaruh signifikan adopsi CAATT. Hasil yang tidak diharapkan dari tekanan persaingan ini bisa jadi karena mayoritas dari firma audit adalah firma berskala kecil yang berfokus pada area lokal. Kami menguji model dengan 5 faktor teknologi kontrol saja dan hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel hubungan positif atau hasil tidak ditampilkan. Dengan dimasukkannya faktor organisasi dan lingkungan bersama-sama faktor pemoderasi, maka bobot beta berubah menjadi negatif kecuali untuk observasi. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor teknologi atau keunggulan relatif, kompatibilitas dan reliability berhubungan negatif dengan adopsi ketika mereka mengambil faktor lingkungan dan organisasi pertimbangan. Makalah ini mengusulkan 2 variabel yang tidak diperiksa dalam penelitian sebelumnya, yaitu dukungan PAB dan moderasi ukuran perusahaan dari klien. Selanjutnya yaitu acknowledgements atau pengakuan. Penelitian ini menerima pendanaan dari Menteri Pendidikan Tinggi Departemen Malaysia, Grant FRGS /2-SS05-MUSM-02-4 dan Universiti Utara Malaysia. Peneliti berterima kasih kepada Profesor Carla Wilkin untuk memberikan umpan balik yang berharga untuk membantu meningkatkan kejelasan kertas ini. Selain itu, peneliti mengakui editor, associate editor, dan 2 peninjau anonim untuk mereka yang berharga dalam meningkatkan kertas ini. Nah, berikut ini merupakan tinjauan pustaka terkait faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi CCATS. Kemudian pada gambar yang tertera pada slide berikut ini berisi mengenai hal-hal berikut, yaitu penulis, tahun dan negaranya, metode, responden atau sampel ukuran, tujuan studi, teori terapan atau faktor, kemudian temuan utama, dan batasan. Nah, contohnya itu seperti ini. Penulis tahun dan negara, Amin dan Ken 2013 dari Inggris. Metode berbasis web survey. Responden sampel ukuran 205 dari 3587 auditor eksternal di SMP. Tujuan studi, selidiki pemanfaatan audit umum perangkat lunak atau KAS dan faktor yang masuk pengaruh penggunaan KAS oleh auditor eksternal. Teori terapan atau faktor termasuk model kualitas audit TI, HFLK dan Merhot 2007. Tujuan utama KAS baik digunakan di FL audit laporan keuangan bukan dalam jenis audit lainnya. Faktor eksplorasi analisis klien, pekerjaan, relevansi audit, biaya dan sumber daya atau KAS, implementasi biaya dan sumber daya, perikatan audit, pribadi, pengetahuan, teknologi, kesediaan TI dan dukungan manajemen. Kepada batasan individu, perspektif luar auditor. Penulis Excellent 2017 Australia, New Zealand, Kanada dan Inggris. Metode wawancara, responden 55 auditor dan auditor SL. Tujuan studi, periksa peran auditor SI dan FI keuangan audit, identifikasi faktor-faktornya itu di FI mempengaruhi wewenang. Teori terapan kerangka 5W+1H, siapa yang melakukan audit IS, mengapa tugas audit SI dilakukan, kapan tugas audit SI dilakukan, kapan tugas ini selesai, bagaimana tugas IS dilakukan. Temuan utama, 4 faktor kunci yang mempengaruhi penggunaan alat audit SI. Kemampuan auditor untuk memahami secara kritis dalam sistem, kemampuan auditor untuk mengidentifikasi umum kontrol komputer, preferensi auditor untuk substantif atau kontrol pengujian, perspektif auditor atas audit atau efisiensi. Debrenzi dan kawan-kawan tahun 2005 di Singapura. Metode yang digunakan yaitu kedalaman wawancara dengan responden 3 auditor internal dan 3 auditor eksternal di sektor industri keuangan. Kemudian tujuan studinya, tentukan bagaimana gas digunakan di perbankan. Kemudian teori terapan tidak ada, dan temuan utamanya adalah auditor bank menggunakan gas sampai batas tertentu saja. Kemudian deal fee,
Kesulitan menggunakan gas, efektivitas biaya, dan persepsi yang salah tentang gas adalah alasan penggunaan yang terbatas. Dan batasannya yaitu individu perspektif auditor di perbankan industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.